Pemerintah ternyata saat ini sedang putar otak, sedang mencari cara untuk membayarkan gaji bagi para pensiunan PNS, bagi para mantan abdi negara, agar tidak hanya berfokus kepada APBN. Nah, ini yang perlu kita bahas secara detail agar semuanya clear, semuanya jelas. Tapi Bapak dan Ibu semua para pensiunan PNS, silakan untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pemerintah itu masih mengandalkan APBN untuk membayarkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Proporsinya itu sangat besar karena sekali lagi mayoritas dana dari gaji untuk pensiunan PNS itu kan memang diambilkan dari postur APBN. Nah, hal itu yang sudah diakui oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, yaitu Pak Astera Primanto Bakti, ketika Kementerian Keuangan itu melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR beberapa waktu yang lalu. Ada banyak hal yang diungkap oleh Pak Astera di dalam rapat dengar pendapat itu. Salah satunya itu adalah jumlah pensiunan PNS di seluruh Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi pada tahun 2029 nanti, ini yang perlu digarisbawahi ya Bapak dan Ibu semua, 4 tahun lagi, jumlah pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu akan menyentuh angka 4,2 juta orang. Nah, menurut Pak Astera, jumlah pensiunan PNS itu secara persentase itu naik 3,1% dari tahun ke tahun. Ini merupakan hal yang sangat lazim, hal yang sangat wajar karena apa ya, kita ketahui bahwa setiap tahun itu kan ada PNS, ada ASN yang memasuki usia purna tugas atau pensiun. Ketika mereka sudah pensiun atau sudah purna tugas, tentu saja mereka masih mendapatkan gaji dari negara atau dari pemerintah. Nah, yang tidak kalah penting, ini juga Pak Astera itu menyatakan bahwa selama ini pembayaran gaji untuk para pensiunan PNS itu memang dilakukan dari APBN. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa tidak semua gaji untuk para pensiunan PNS, untuk para mantan abdi negara, itu diambil dari APBN karena apa? Di dalam Undang-Undang ASN itu ada dana dari akumulasi iuran pensiunan atau AIP. Nah, dana AIP itu bisa digunakan untuk membayar sebagian uang pensiun bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, apa itu AIP? Nah, ini kita akan bahas sedikit biar semuanya clear, biar tidak ada pertanyaan di antara Bapak dan Ibu semua para pensiunan PNS di seluruh Indonesia ya. Kita bahas pelan-pelan. Jadi AIP itu seperti yang tadi saya bilang, itu adalah akumulasi iuran pensiunan, dan salah satu sumber dari AIP itu berasal dari iuran pensiunan yang dipotong ketika Bapak dan Ibu semua itu masih menjadi PNS aktif atau ASN aktif. Bapak dan Ibu semua pastikan sudah sama-sama tahu bahwa ketika Bapak dan Ibu semua itu masih bekerja, masih menjadi PNS aktif atau ASN aktif, itu kan memang gaji setiap bulan itu ada potongan tuh. Nah, potongan itu yang akhirnya masuk ke dalam akumulasi iuran pensiunan. Saat ini, akumulasi iuran pensiunan atau AIP itu satu dikelola atau dipegang oleh PT Taspen, yang kedua itu dikelola atau dipegang oleh PT Asabri. Meskipun demikian, ada perbedaan yang sangat besar mengenai jumlah atau nominal uang yang dikelola oleh dua lembaga itu. Kita akan bahas mengenai AIP atau akumulasi iuran pensiunan yang dikelola oleh PT Taspen dulu ya. Jadi menurut pemberitaan di situs CNN Indonesia, AIP yang dikelola oleh PT Taspen itu angkanya sangat besar karena mencapai ratusan triliun rupiah, tepatnya di angka 249 triliun rupiah. Di sisi lain, AIP yang dikelola atau dipegang oleh PT Asabri itu jumlahnya jauh lebih kecil, jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang dikelola oleh PT Taspen. Karena apa? Asabri itu hanya mengelola AIP atau akumulasi iuran pensiunan itu sebesar 29,8 triliun rupiah. Itu artinya dari situ kan Bapak dan Ibu semua para pensiunan PNS itu kan sudah bisa melihat ada perbedaan jumlah yang sangat besar mengenai AIP yang dikelola atau dipegang oleh PT Taspen dan juga PT Asabri. Nah, di dalam rapat dengar pendapat dengan DPR itu, Pak Astera itu juga menyinggung mengenai pembayaran gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jadi ada dua skema atau ada dua metode yang mungkin bisa digunakan atau diterapkan untuk membayarkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah fully funded, yang kedua adalah defined contribution. Pertanyaannya yang selanjutnya ini juga tidak kalah menarik adalah mengenai
Berapa sih sebenarnya biaya atau uang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh negara dari APBN dan juga AIP untuk membayarkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia? Nah, ini ternyata Pak Astera itu juga menyampaikan datanya bahwa pada tahun 2024 yang lalu, belanja untuk pensiunan PNS dalam hal ini adalah untuk membayarkan gaji bagi para pensiunan PNS, bagi para pensiunan ASN, baik pensiunan TNI, Polri, dan lain sebagainya, itu angkanya itu mencapai ratusan triliun rupiah, tepatnya di angka 164,4 triliun rupiah. Menurut Pak Astera, jumlah atau uang yang dikeluarkan untuk membayarkan gaji bagi para pensiunan PNS itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi di dalam rapat dengar pendapat itu, Pak Astera itu sudah membandingkan antara pengeluaran untuk membayarkan gaji bagi para pensiunan PNS tahun 2024 dengan tahun 2010 silam. Jedanya itu kan sangat panjang tuh, 14 tahunan. Nah, seiring jeda yang sangat panjang itu, tentu saja jumlah yang dikeluarkan oleh negara itu kan pasti berbeda tuh. Menurut Pak Astera, di tahun 2010 silam, anggaran atau biaya atau uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh negara untuk membayarkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, itu nilainya atau angkanya mencapai 50 triliun rupiah. Itu artinya ya ada peningkatan lebih dari 110 triliun rupiah dari tahun 2010 sampai tahun 2024 untuk membayarkan gaji bagi para pensiunan PNS, bagi Bapak dan Ibu semua, para mantan abdi negara di seluruh Indonesia. Nah, kita hanya tinggal menunggu bagaimana nanti langkah yang diambil oleh pemerintah mengenai skema dan juga sumber dana untuk membayarkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Tapi saya tidak akan bosan-bosannya, tidak akan lupa untuk mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa sampai saat ini gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu kan tidak naik, angkanya itu tetap tidak bertambah juga tidak berkurang karena kenaikan gaji pensiunan terakhir itu ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 dan juga peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang lalu. PT Taspen itu kan juga sudah memberikan klarifikasi bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12% itu yang termuat di dalam PP nomor 8 tahun 2024 sudah diberlakukan sejak bulan Januari tahun 2024 yang lalu. Itu artinya kalau ada konten atau ada pihak yang menyatakan bahwa gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu naik, itu sudah bisa dipastikan sebagai hoax. Begitu juga kalau ada konten yang menyatakan bahwa para pensiunan PNS itu akan menerima rapelan gaji, itu juga sudah bisa dipastikan sebagai berita palsu atau berita bohong, sehingga Bapak dan Ibu semua, para mantan abdi negara, tidak perlu untuk mempercayai berbagai konten itu. Ya, itu tadi ulasan mengenai pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yang saat ini sedang putar otak, sedang mencari cara untuk membayarkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, yang saat ini mayoritas sumber dananya itu berasal dari APBN. Begitu juga yang tidak kalah penting adalah saya selalu mengingatkan bahwa jangan percaya dengan hoax yang menyebut bahwa saat ini gaji pensiunan PNS itu naik karena faktanya gaji bagi para pensiunan PNS itu tidak dinaikkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama berdoa agar gaji bagi para pensiunan PNS itu dinaikkan oleh pemerintah. Oke, terima kasih semua.